warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Kembali lagi di channel Lestari Wahyuni. Kali ini kita akan membahas materi IPA kelas 8 semester 2, yaitu tentang tekanan. Teman-teman, mungkin kita sering melihat ya di televisi, biasanya di acara-acara sulap seperti itu, ada orang yang tidur di atas paku seperti ini. Nah, sebenarnya apa sih yang menyebabkan orang itu tidak merasakan sakit padahal tidur di atas paku? Nah, sementara ketika kita menusuk paku di tangan kita, di ujung jari saja itu terasa sakit sekali. Nah, tapi kenapa ketika tidur itu ternyata di atas paku itu ternyata tidak merasakan sakit? Nah, ini bukan sulap, bukan sihir ya teman-teman, tapi teori fisika. Di situ berlaku hukum tekanan. Nah, seperti apa sih tekanan itu? Kita akan bahas lebih lanjut di video ini ya teman-teman. Silakan ditonton videonya, disimak dengan baik-baik. Nah, tekanan. Apa sih tekanan itu? Jadi tekanan itu adalah besarnya gaya yang bekerja pada suatu satuan luas. Tekanan ini ada 3, yaitu tekanan pada zat padat, tekanan pada zat cair, dan tekanan pada gas. Mari kita bahas yang pertama, yaitu tekanan pada zat padat. Nah, teman-teman, di sini ada 2 buah gambar. Mari kita perhatikan gambar yang pertama. Di awal kita sudah belajar bahwa ada 2 hal yang mempengaruhi tekanan ya teman-teman. Yang pertama adalah gaya yang kita simbolkan dengan F. Kemudian yang kedua adalah luas bidang tekan atau area, atau yang kita sebut sebagai luas permukaan ya, benda yang bersentuhan. Nah, kita akan melihat gambar yang pertama. Di sini ada gambar sebuah paku yang ditancapkan pada papan ya, pada kayu, kemudian akan dipukul menggunakan palu. Nah, bagaimana hubungan antara tekanan dengan gaya ya teman-teman? Sebelumnya kita sudah membahas bahwa gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang kita berikan pada sebuah benda. Nah, ketika kita memberikan gaya pada palu besar ya, kita memberikan gaya besar, kita mendorongnya besar, kita memukulnya dengan kuat, maka apa yang terjadi? Paku itu akan masuk lebih dalam. Itu artinya paku memberikan tekanan yang besar terhadap kayu. Begitu juga sebaliknya, jika kita memukulnya dengan pelan atau memberikan gaya yang kecil, maka pakunya itu nancapnya tidak terlalu dalam, atau kita sebut bahwa tekanannya itu menjadi lebih kecil. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa semakin besar gaya, maka tekanannya itu semakin besar ya teman-teman. Nah, tekanan itu kita simpulkan dengan P besar ya. Nah, bagaimana hubungannya dengan luas? Nah, kita perhatikan gambar yang kedua nih teman-teman. Di gambar kedua, kita ada sebuah koin ya, uang koin dan plastisin. Nah, ada 2 kondisi yang diberikan pada gambar. Yang pertama adalah gambar A yang ditancapkan secara vertikal, kemudian benda B yang ditancapkan secara horizontal. Nah, menurut teman-teman nih, gimana keadaan plastisin atau bagaimana kedalaman uang logam masuk ketika ditekan dengan gaya yang sama ya teman-teman? Ditekan dengan gaya yang sama ketika dia posisinya vertikal dan ketika posisinya horizontal, yang A atau yang B. Maka yang akan lebih dalam itu adalah yang A. Kenapa yang A? Karena ternyata di sini luas permukaannya itu lebih kecil ketimbang secara horizontal seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau secara vertikal, maka yang akan bersentuhan ujungnya itu hanya sebagian sini ya teman-teman. Sementara kalau secara horizontal, maka semua luasan uang logam ini akan menekan semua plastisinnya. Sehingga apa yang akan terjadi ketika dia di gambar A, koin dibuat vertikal, maka akan memberikan tekanan yang besar. Artinya luasnya kecil, ini kecil ya, luasnya itu lebih kecil. Dengan luas yang kecil, maka tekanan yang dihasilkan besar ya teman-teman. Nah, bagaimana dengan luas yang besar nih ketika dibuat
horizontal, maka dia bidang yang bersentuhan itu akan lebih besar. Sehingga jika luasnya besar, maka ternyata ya benar, tekanannya itu menjadi kecil. Nah, sehingga di sini kita bisa menyimpulkan bahwa jika luas bidang tekannya besar, maka tekanannya menjadi kecil ya teman-teman. Jadi ketika diberikan luas penampangnya besar, maka tekanannya kecil. Begitu juga sebaliknya. Ya, kalau di sini besar ya. Kalau dengan hubungannya dengan gayanya besar, maka tekanannya menjadi besar. Nah, kembali lagi ke pembahasan kita yang pertama tadi, bagaimana bisa gitu ya seorang yang tidur di atas paku itu tidak merasakan sakit. Nah, bisa kita lihat ya teman-teman, bahwa kalau paku kita tancapkan di tangan, ya paku ini ya cuman satu paku gitu ya, kita tancapkan di tangan, maka itu akan memberikan tekanan yang besar. Kenapa? Karena luas bidang tekannya itu kecil. Nah, sementara orang yang tidur di atas paku, itu pakunya itu di ujung paku yang bersentuhan dengan tubuh kita itu besar gitu ya, luas, sehingga itu akan memberikan tekanan yang lebih kecil. Seperti teori ini tadi ya teman-teman, jika luasnya banyak gitu atau luasnya besar, maka tekanannya menjadi kecil. Tapi kalau luasnya kecil, maka tekanannya menjadi besar. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi bukan sulap, bukan sihir, tetapi itu murni ilmu fisika, yaitu tentang tekanan. Secara matematis kita bisa menulis bahwa P sama dengan F per A, di mana P itu adalah tekanan, satuannya Newton per meter atau Pascal. Kemudian F adalah gaya, satuannya Newton, dan A itu adalah luas permukaan atau area dalam satuan meter persegi. Nah, dari sini rumus ini kita bisa menyimpulkan tadi ya, bahwa jika gayanya besar, maka P-nya menjadi besar karena ini sebanding. Kemudian jika A-nya besar, maka P-nya menjadi kecil. Ini berbanding terbalik ya teman-teman. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa ketika area mengecil atau luas mengecil, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin membesar. Begitu sebaliknya, ketika area membesar, maka tekanan yang dihasilkan akan mengecil. Nah, ini juga yang bisa terjadi pada kalau teman-teman perhatikan kaki ayam dengan kaki bebek. Makanya kenapa kalau bebek itu dia lebih gampang untuk berjalan gitu ya di tempat yang becek ketimbang ayam gitu ya, karena di kaki bebek itu ada selaput yang menyebabkan area atau luas permukaan kaki yang bersentuhan dengan lumpur itu menjadi lebih luas, yang menyebabkan tekanannya menjadi lebih kecil ketimbang ayam. Kalau ayam nanti kakinya itu akan masuk ya, sama dengan kita menggunakan high heel. Jadi menggunakan high heel di tanah yang lembek, di tanah yang becek, itu akan sangat sulit untuk membantu kita berjalan ketimbang misalkan pakai sepatu boot seperti itu ya teman-teman. Baik, untuk lebih jelas tentang tekanan, yuk kita perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soal pertama, Syafiq yang beratnya 500 Newton tidur di atas meja berpaku. Luas tubuh Syafiq yang terkena paku adalah 2 meter persegi. Berapakah tekanan yang dialami tubuh Syafiq? Nah, seperti yang kita sudah pahami tadi ya teman-teman, ada rumus bahwa P sama dengan E per A ya. Kita tulis di sini rumusnya. P sama dengan E per A, di mana P itu adalah tekanan ya teman-teman. Tekanan adalah sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan luas permukaan atau luas penampang. Untuk menjawab soal ini seperti biasa, kita data dulu semua yang diketahui dan ditanyakan di soal ya teman-teman. Kita mulai. Kita buat dulu apa saja yang diketahui. Yang pertama, si Syafiq ini beratnya. Ini berat ini ya. Berat itu berarti gaya ya teman-teman, gaya berat. Atau kita biasa sebut W ya, tapi di sini kita pakai F saja biar sesuai dengan rumus kita. Gayanya adalah 500 Newton. Ditulis saja teman-teman, 500 Newton. Oke. Berada di atas meja berpaku. Luas. Ini ya, luas tubuh Syafiq yang terkena paku itu cukup besar ya, 2 meter kuadrat. Berarti itu A-nya teman-teman. A sama dengan 2 meter kuadrat. Nah, berapa tekanan yang dialami tubuh Syafiq? Berarti pertanyaannya itu yang ditanyakan adalah P-nya teman-teman, P-nya ya. Tekanannya berapa? Nah, sekarang kita lihat teman-teman, kenapa bisa ada orang yang tidur di atas paku itu tidak merasakan sakit sama sekali. Kita lihat berapa besar sih tekanan yang diterima oleh tubuh Syafiq jika beratnya itu 500 Newton,
Kemudian tubuhnya yang terkena paku itu 2 meter persegi, gitu ya. Oke, mari kita jawab nih teman-teman. Seperti tadi kita pakai rumus P sama dengan F per A, di mana F-nya adalah 500 Newton. Oke, 500 Newton dibagi 2 meter kuadrat. 500 bagi 2, 250 Newton per meter kuadrat, atau bisa kita tulis juga 250 Pascal. Nah, hanya segini saja teman-teman. Itu yang menyebabkan tubuhnya si Shofik ini tidak merasakan sakit ternyata karena tekanan yang diterimanya hanya 250 Pascal yang disebabkan oleh luasan ini teman-teman. Jadi beda kalau luasnya itu cuma seujung paku gitu ya teman-teman, maka itu akan memberikan tekanan yang besar. Baik, kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Hitunglah besar tekanan yang dialami lantai akibat balok yang beratnya 10 Newton seperti gambar di bawah ini. Oke, kita perhatikan gambarnya teman-teman. Di sini ada panjangnya ya. Ini panjangnya ada 4 meter, kemudian lebarnya 2 meter dan tingginya 3 meter. Oke, seperti yang penjelasan kita di awal bahwa tekanan itu adalah besarnya gaya yang bekerja pada satu satuan luas. Jadi yang kita pakai itu di sini ada panjang, lebar, tinggi adalah hanya luasnya saja teman-teman ya. Jadi tolong diperhatikan bahwa yang namanya luas itu sebagai tekanan itu adalah luasnya di sini ya teman-teman. Jadi kalau ini adalah lantai gitu ya, ini lantai, maka di bagian bawah sini saja teman-teman yang akan bersentuhan dengan lantai, inilah yang luasnya ya di sini teman-teman. Oke, kita seperti biasa kita buat dulu diketahui ini berat ya, beratnya berarti F-nya, gayanya kita adalah 10 Newton, yang diberikan itu adalah 10 Newton. Nah, di sini ada A-nya. A itu rumusnya apa teman-teman? Luas itu adalah panjang kali lebar. Jadi yang di sini ya teman-teman 2 meter. Saya pakai warna merah. Kita hapus dulu. Nah, oke. Kita pakai warna merah ya biar gampang dilihat. Nah, di sini teman-teman. Jadi yang memberikan tekanan itu di sini ya, teman-teman. Di bagian sini, di bagian bawah. Yaitu panjang kali lebarnya. Oke ya. Sekarang kita tulis panjang kali lebarnya. Panjangnya 4 meter dikali lebarnya 2 meter. Jadinya 8 meter kuadrat. Oke, kita sudah punya F, sudah punya A. Sekarang yang ditanyakan itu adalah hitung berapa tekanan, berarti P-nya teman-teman, lebih besar ya. P-nya berapa gitu ya. Maka seperti rumus kita di awal bahwa P sama dengan F per A. F-nya adalah 10 Newton, kemudian A-nya adalah 8 meter per sekon. Nah, 10 bagi 8 ini bisa kita sederhanakan lagi ya teman-teman, sama-sama bagi 2, 5 per 4 Newton kok meter per sekon ya, maaf ya, meter kuadrat maksudnya. Oke, di sini meter kuadrat ya teman-teman, 5 per 4 Newton per meter kuadrat atau 5 per 4 Pascal. Oke, berarti jawabannya itu adalah 5 per 4 Pascal. Demikian teman-teman pembahasan kita tentang tekanan pada zat padat. Silakan teman-teman menyimak video berikutnya. Kita akan membahas tentang tekanan pada zat cair dan zat gas. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.